Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat, dan salam semangat bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Suprayogi. Saya adalah salah satu dari tim teaching mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang creativity and innovation. Outline dari materi ini ada 4. Yang pertama yaitu definisi kreativitas dan syarat berpikir kreativitas. Yang kedua adalah hambatan kreativitas. Yang ketiga definisi inovasi dan proses inovasi. Dan yang keempat adalah inovasi 5T. Definisi kreativitas dan syarat berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang atau thinking new thing. Ya. Dan syarat untuk berpikir kreatif yang pertama adalah pengalaman atau experience ya. Kemudian pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan, kemudian ada rasa keingintahuan ya. Dan yang berikutnya adalah menerima dan merekonsiliasi lawan yang tampak. Dan yang berikutnya adalah toleransi terhadap ambiguitas. Kemudian syarat untuk berpikir dari kreatif itu adalah mandiri dalam penilaian. Ya, jadi tidak mempunyai rasa ketergantungan dengan pihak lain, artinya merdeka. Kemudian pikiran dan tindakan juga begitu, jadi artinya sudah punya kebebasan di dalam pemikiran, penilaian dan tindakan. Yang berikutnya yaitu memerlukan dan menerima otonomi, ya. Kemudian kepercayaan terhadap diri sendiri atau self reliance atau self confidence ya, tidak sedang tunduk kepada pengawasan kelompok. Kemudian kesediaan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan, serta punya ketekunan atau persistence. Nah, hambatan apa saja yang menghambat proses kreativitas? Karena hambatan persepsi itu merupakan pola pikir stereotip ya, baik itu yang terlalu banyak atau yang sedikit informasi. Dan hambatan emosi ya, itu adalah tergesa dalam menyelesaikan masalah atau takut untuk mengambil resiko. Nah, itu bisa menjadi hambatan-hambatan untuk kreativitas. Dan yang berikutnya adalah hambatan kultural atau hambatan budaya ya, yang membuat kita takut untuk tampil beda ya. Artinya takut dengan pandangan orang lain atau pandangan dari netizen, sehingga akhirnya menghambat proses kreativitas. Selain itu juga ada hambatan lingkungan, yaitu hambatan kultural yang lebih luas. Lingkungan kurang kondusif, kurang mendukung, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan intelektual, yaitu sikap mental tidak efisien atau keengganan menggunakan pendekatan baru, karena dia mungkin terlalu kolot dengan hal-hal yang sudah diyakini, akhirnya dia mempunyai sifat yang tidak efisien dan enggan untuk melakukan pendekatan yang baru. Nah, sedangkan bagaimana untuk mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama ya, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi hambatan. Kemudian melakukan perubahan ubah hambatan menjadi pendorong kreativitas. Sehingga setelah kita identifikasi ya, kemudian setelah itu kita melakukan apa saja yang perlu kita rubah dari problem atau hambatan tersebut menjadi sebuah kreativitas dengan beberapa hal-hal, baik itu di perubahan pada mindset, pola pikir, kemudian perubahan pada aktivitas, not only in thinking but also in activity we have to change gitu ya. Nah, sedangkan definisi inovasi dan proses inovasi yaitu bahwa inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing new thing ya. Dan proses inovasi itu dibagi ada beberapa bagian, yaitu pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi dan konfirmasi ya. Ini adalah bagian-bagian dari proses inovasi. Kemudian inovasi 5T
The basic, the need and importance, the type, the use, and the boost. Oke. Nah, inovasi, the basic, yaitu mengacu pada beberapa kata seperti memperbaharui, mengubah, membuat produk, atau melaksanakan sebuah proses, menerapkan ide baru, mencari peluang, dan lain-lain. Inovasi, ya, the need and use, yaitu pentingnya inovasi, terlihat pada penemuan cara-cara baru yang lebih baik atau lebih efektif dari sebelumnya guna menghasilkan produk atau jasa, memperluas pasar, dan menarik pelanggan. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi dalam bentuk tipe, ya. 8 jenis inovasi, yaitu inovasi pada produk, pada konsep, pada metode, pada proses, kemudian pada hubungan atau relation, kemudian teknologi, SDM, sama struktur organisasi. Yuk kita bahas satu persatu. Pada inovasi jenis produk, yaitu menciptakan atau memodifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan citra, kualitas, dan fungsi. Ya, kemudian yang kedua adalah inovasi pada konsep, yaitu perubahan cara pandang atas sebuah masalah, sehingga muncul ada ide, gagasan, pemikiran, serta terobosan-terobosan baru. Dan yang ketiga yaitu metode, yaitu menerapkan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang. Keempat adalah proses, yaitu kualitas proses kerja agar lebih sederhana dan lebih efisien, sehingga dibutuhkan yang namanya SOP, tata laksana, sistem, prosedur. Yang kelima adalah hubungan, yaitu bentuk dan mekanisme baru berhubungan dengan pihak lain, sehingga hal ini berhubungan dengan partnership, relationship, networking. Dan yang keenam adalah inovasi teknologi, yaitu penciptaan atau penggunaan teknologi yang baru untuk memecahkan sebuah masalah, untuk mencapai sebuah solusi baru. Contohnya dengan adanya e-government, kemudian tools pembaruan peralatan atau perangkat kerja, ya, yang berhubungan dengan teknologi. Dan yang ketujuh adalah SDM, yaitu perubahan kebijakan terkait kualitas tata nilai dan kapasitas SDM, sehingga perlu mindset, etika, serta profesionalisme. Dan yang kedelapan adalah struktur organisasi, yaitu pengadopsian model organisasi baru. Dengan adanya struktur yang baru, penggabungan atau penghapusan, merger, atau merampingkan proses perampingan dari bagian-bagian hal-hal yang tidak efisien, dan serta pengembangan untuk bisa meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi. Inovasi the use, ya, inovasi yang memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu mendorong penggunaan SDM yang lebih efektif, peningkatan keuntungan dan kualitas SDM, serta mendorong lahirnya inovasi yang lain. Kemudian kalau inovasi the need and use, yaitu mempercepat inovasi dengan membuat koneksi yang baru, yaitu meningkatkan eksistensi branding, mengikuti tren, melibatkan pekerja dalam berinovasi, visi perusahaan, perubahan, melawan ketakutan akan kegagalan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini adalah inovasi the need and use. Saya kira itu dari saya untuk materi creativity dan inovasi ini. Semoga bisa menginspirasi bagi adik-adik mahasiswa bagaimana cara-cara kita bisa mempunyai inovasi dan mempunyai kreativitas. Dan bagaimana cara-cara jika ada hambatan-hambatan yang bisa menghambat proses munculnya kreativitas dan inovasi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.